Selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Hari ini kita akan kembali masuk dalam acara Pena Pesan Bermakna. Saya akan menjawab ada satu pertanyaan yang disampaikan ke saya secara langsung. Pertanyaan adalah demikian. Pak, waktu saya ibadah di gereja diajarkan demikian, Pak. Ini seseorang jemaat bertanya. Diajarkan bahwa ketika engkau setia, engkau akan diberkati Tuhan. Ketika engkau tidak setia, engkau tidak akan diberkati. Engkau harus tetap rajin ke gereja. Tetapi ketika engkau tidak mau datang, tidak aktif ibadah, tidak rajin ke gereja, tidak aktivitas dalam aktivitas gerejawi, maka engkau tidak akan diberkati. Sebab Tuhan memberkati orang yang setia. Pertanyaan ini nampaknya biasa, tapi membuat orang ini menjadi gelisah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa benar Pak, orang rajin ke gereja itu akan diberkati? Pada saat sebelum saya rajin ke gereja, hidup saya biasa-biasa saja. Tapi setelah saya rajin ke gereja, saya masih juga tetap biasa-biasa saja itu Pak. Pertanyaan ini cukup menggelikan juga. Ya. Diajarkan demikian oleh seorang hamba Tuhan yang ada di tempatnya dia beribadah. Disampaikan, ayo setia rajin. Ayo rajin ibadah, rajin dalam aktivitas sel, rajin dalam semuanya. Oke. Bahkan dikatakan engkau harus tetap di sini. Artinya jangan sampai kamu kemana-mana. Di sini kamu akan diberkati. Nah, pertanyaan itu membuat Bapak ini bertanya kepada saya dan saya akan menjawab saja begini, saudara. Rajin ke gereja itu harus, setia ibadah itu harus, karena itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Hendaklah engkau beribadah, karena ibadah itu bagian daripada orang yang percaya. Ibadah adalah bagian daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus beribadah. Beribadah itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah itu adalah memuliakan nama Tuhan. Ibadah itu adalah meninggikan nama Tuhan. Dan ketika disampaikan demikian saja benar, cuman, apa yang cuman, Pak? Yang menjadi problem dalam sebuah ibadah adalah dikatakan bahwa ibadah itu kalau tidak setia, engkau tidak diberkati. Kalau engkau tidak ke gereja, engkau tidak akan diberkati. Nampaknya itu adalah hal-hal yang baik, tetapi pada akhirnya membuat orang ini menjadi canggung. Kenapa? Ketika dia rajin ibadah, hidupnya bukan diberkati, tapi tetap saja. Bukan diberkati, bahkan dia mengalami banyak kesulitan. Dia datang dengan banyak kesulitan. Nah, ketika itu terjadi, maka bertanyalah. Nah, ibadah harus semua artinya menjadi bagian dari orang percaya, orang yang harus memuji, menyembah Tuhan. Karena di ibadah itu kita beribadah berjamaah bersama. Tetapi masalah diberkati itu adalah hal yang lain. Saya bilang begini, apa bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Suatu ketika saya pergi ke pelayanan di satu pulau di Sulawesi. Setelah kita pelayanan, Pak Gembala ngajak saya makan di sebuah restoran. Kemudian saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Kami sharing-sharing, saya makan, dia menceritakan demikian dengan tegas dan lugas. Dia katakan demikian. Kalau di tempat saya Pak beribadah, ada orang yang tidak diberkati, berarti sedang ada masalah dengan hidupnya. Kalau dia hidupnya tidak diberkati, karena janji Tuhan kita akan diberkati. Kalau hidupnya tidak diberkati, berarti ada masalah. Saya kemudian tergelitik untuk menjawab bertanya kepada hamba Tuhan ini. Pak, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak beribadah ke gereja, tapi bisa lebih kaya daripada orang Kristen? Di Surabaya banyak orang yang tidak percaya Tuhan bahkan lebih kaya daripada orang Kristen.
di luar Kristen lebih kaya daripada orang yang rajin ibadah di gereja? Kalau ukuran ibadah diukur dengan kalau rajin ibadah engkau akan diberkati. Kalau tidak diberkati berarti ada masalah. Betapa rendahnya Tuhan. Berarti ibadah kita ukur bahwasanya kita ibadah, kalau di dalam ibadah itu kita akan pasti diberkati. Bahkan saya ketemu dengan orang Kristen. Dia jarang ibadah, mungkin ibadahnya juga jarang-jarang, tapi hidupnya lebih kaya daripada yang rajin ibadah. Kenapa? Sebenarnya bukan masalah itu. Ibadah itu bukan untuk kemudian kita cari duit. Ibadah bukan tujuan kita untuk diberkati dan lebih kaya daripada yang lain. Kalau tujuan ibadah kita supaya kita lebih kaya daripada yang lain, apa bedanya dengan orang yang cari kekayaan? Tapi dalam ibadah kita yang murni adalah kita memuji, menyembah Tuhan sebab Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Masalah diberkati, nggak diberkati itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Jangan sampai kita akhirnya pikiran kita terkacaukan bahwasanya di dalam ibadah kalau rajin kok akan diberkati. Ya mungkin ada diberkati, tapi juga ada yang nggak diberkati. Apa itu masalah? Saya bilang enggak. Itu bukan masalah. Kalau urusan berkat itu adalah hal yang lain. Kalau engkau mau diberkati, ketika engkau rajin ibadah, ya harus kerja. Harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan malas. Kalau sebagai seorang hamba Tuhan, melayani yang sungguh-sungguh. Ya. Jangan punya motivasi yang salah. Kalau dalam kehidupan kita, kekristenan kita, ibadah kita diukur dengan sebuah materi, kita sedang merendahkan Tuhan. Diberkati, tidak diberkati itu bukan urusan kita, itu bagiannya Tuhan. Yang harus kita pahami adalah aku mau ibadah, aku mau memuji dan memuliakan Tuhan. Titik, selesai. Nggak usah dipikir aku diberkati nggak ya kalau aku ibadah. Kalau aku memberi persembahan diberkati nggak ya kalau memberi persembahan. Itu bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Jangan dicampuri. Bahkan kita sering mendengar bahwa akan diberkati 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Saudara, itu bukan urusan kita, itu bagiannya Tuhan. Jangan mengambil alih bagiannya Tuhan, kita ajarkan kepada orang atau jemaat sehingga jemaat seakan-akan kalau nggak ibadah nggak diberkati. Atau kalau ibadah kalau hidupnya masih tetap dan tidak diberkati berarti ada masalah. Belum tentu. Kadang Tuhan izinkan dia menghadapi masalah situasi begitu. Karena Tuhan tahu orang ini sedang dididik dan dibina. Nah, oleh karena itu rajin ibadah jangan dikaitkan dengan berkat-berkat materi. Berkat materi itu hal yang lain. Ya, firman Tuhan katakan kalau nggak kerja nggak makan. Kalaupun kita ibadah nggak kerja ya tetap aja nggak makan. Karena ibadah bukan untuk mendapatkan duit materi, tetapi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pak, orang Kristen itu harus lebih kaya daripada yang lain. Saudara, di dalam firman Tuhan, orang kaya dan orang miskin itu Tuhan yang izinkan. Saudara, kalau saudara orang yang diberkati nggak ada orang miskin, kita mau nabur kepada siapa? Kalau kita orang diberkati dan kita sukses dalam pekerjaan kita, tidak ada orang berkekurangan, kita mau nabur kemana? Nah, Tuhan izinkan supaya semua saling memperlengkapi. Ketika kita diberkati oleh berkat-berkat materi, ada orang berkekurangan di dalam gereja, di luar gereja, ya selayaknya kita memberkati. Harusnya demikian. Kami tidak akan pernah berhenti untuk memberkati. Kami terus memberkati banyak orang. Setiap bulan kami lakukan berkat-berkat. Kami siapkan berkat-berkat untuk banyak orang. Ya. Kenapa demikian? Karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Nah, oleh karena itu nggak ada kaitannya rajin ibadah sama dengan kita diberkati. Kalau nggak ibadah kita nggak diberkati. Kalau nggak setia ibadah kita nggak diberkati. Nggak juga. Ayo kita rubah.
mindset kita. Kita rubah pola pikir kita. Kita rubah cara pandang kita. Ya. Jangan seperti datang ke minta pesugihan, datang kepada Tuhan. Minta kekayaan datang kepada Tuhan, jangan. Biarlah kita diberkati karena kita rajin bekerja. Biarlah kita diberkati karena kita sungguh-sungguh bekerja. Nah, oleh karena itu, janganlah konsep-konsep ini membuat kita menjadi lengah dan salah mengerti. Ya, berkat Tuhan mau berkati 30 kali, 60 kali, 100 kali. Mau nggak diberkati itu urusannya Tuhan. Bagian kita mau nabur-nabur, bagian kita ibadah-ibadah. Nggak usah dipikir kita diberkati atau tidak. Supaya hati kita tulus, bayangkan begini saja. Seandainya kita didoakan, ketika engkau memberi persembahan perpuluhan, persembahan tantangan atau persembahan yang diadakan beberapa kali pakai kantong persembahan. Didoakan kau akan diberkati 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Saudara, otak kita akan berpikir, kalau aku ngasih 100 diberkati 30 kali, berarti 100 kali 30. Wah, lumayan. 3.000. Nah, bukan begitu. Mau menabur, mau memberi persembahan, mau memberikan perpuluhan, sudah berikan, nggak usah dipikir kita akan dapat kembalian. Nggak usah dipikir kita akan menerima berkat apa, nggak usah dipikir, itu urusannya Tuhan. Sudah selesai. Ketika kita menabur, tabur, nggak usah dipikir. Karena Tuhan yang akan menakar. Bukan kita yang mengukur. Kadang kita ini mengukur segala sesuatu dengan cara akal kita. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa diukur dengan cara akal kita. Nggak bisa. Kita nggak menjangkau. Siapa yang bisa menjangkau pikiran Tuhan? Tetapi ketika kita mulai ibadah, ketika kita memberi persembahan, berikan yang terbaik. Ketika ibadah, mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melayani, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menabur, nggak usah dipikir kembaliannya. Nggak usah dipikir akan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nggak usah dipikir. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mari kita ibadah. Mari kita sungguh-sungguh beribadah. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ibadah adalah meninggikan nama Tuhan. Karena ibadah adalah mengagungkan nama Tuhan. Karena ibadah adalah memuliakan nama Tuhan. Yuk kita ibadah. Yuk kita memberi. Supaya kita tidak lagi berpikir mendapatkan sesuatu kembalian daripada Tuhan. Sehingga motivasi kita menjadi salah. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah, ketika kita sungguh-sungguh menabur, maka semuanya akan menjadi baik, murni dan tulus. Tuhan sedang cari itu. Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, semuanya menjadi murni. Tuhan cari yang murni. Nah, kita pun harus murni. Ketika kita melayani sekalipun, kita harus murni. Jangan mencari motivasi. Memberi bahkan ibadah. Saya yakin hidup kita akan menjadi luar biasa dan diberkati. Yuk kita lakukan terus-menerus. Jangan berhenti, ya. Karena ibadah itu baik untuk kehidupan kita, baik untuk rohani kita, baik dengan hubungan kita dengan sesama saudara kita, jemaat Tuhan di tempat itu. Kita dekat dengan mereka, kita menjadi satu, kita berkumpul bersama. Sehingga di sana kita saling menguatkan, kita saling membangun, membentuk hidup kita menjadi seperti Kristus. Di dalam ibadah diajarkan nilai kebenaran. Di dalam ibadah diajarkan kebenaran-kebenaran Kristus. Sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang layak di hadapannya. Nah, oleh karena itu, ayo kita terus membangun hidup kita dalam ibadah kita. Jangan berpikir bahwa kalau engkau ibadah, engkau akan diberkati. Kalau tidak ibadah, tidak diberkati. Karena itu bukan tujuan kita. Ibadah bukan untuk mencari berkat. Tujuan kita ibadah adalah memuliakan nama Tuhan. Ya, nggak usah dipikir masalah hal yang lain. Itu urusannya Tuhan. Mari ayo kita bangun hidup kita senantiasa dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dalam ibadah kita semakin luar biasa. Ya, semakin hebat di tangan Tuhan. Orang-orang yang diberkati bukan karena pengajaran yang salah, tapi engkau sungguh-sungguh bekerja. Oleh karena itu, kalau engkau mau diberkati, sekali lagi, rajinlah bekerja. Kalau engkau mau diberkati, sungguh-sungguhlah bekerja. Kalau engkau diberkati, sungguh-sungguhlah engkau berkarya. Karena di dalam bekerja dan berkarya, engkau akan menerima upahnya. Nah, di sana baru nyata.
Ya, bukan karena ibadah, kalau rajin ibadah diberkati, enggak juga seperti itu. Ya, mari kita membangun hidup kita dengan baik, menata hidup kita dengan baik, karena di dalam ibadah ada nilai-nilai yang lebih baik. Ya, bangun hidup kita secara bersama, tata hidup kita secara bersama, sehingga hidup kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, baik dalam ibadah kita, dalam persembahan kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, salam pena. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, comment, and share supaya banyak orang diberkati. Karena dengan demikian akan banyak hal-hal yang baru yang akan kita terima, akan ada hal yang baru akan kami buat untuk kita dibangun menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Tuhan memberkati.